Halo, perkenalkan nama saya Anjana Rahi. Di sini saya akan menjelaskan asas-asas hukum perjanjian. Asas hukum perjanjian adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dalam suatu perjanjian. Prinsip-prinsip ini memberikan kerangka kerja yang jelas dan pasti dalam pelaksanaan perjanjian, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Asas-asas utama dalam hukum perjanjian antara lain, yang pertama, asas konsensualisme. Perjanjian dianggap sah dan mengikat sejak saat para pihak mencapai kesepakatan tanpa harus menunggu pelaksanaan perjanjian. Unsur-unsur penting dalam asas ini adalah adanya kesepakatan, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang. Penerapan dalam Undang-Undang Pasal 1320 Ayat 1 KUP Perdata mengatur syarat sahnya suatu perjanjian, salah satunya adalah adanya kesepakatan. Contoh, perjanjian jual-beli dianggap sah dan mengikat sejak pembeli dan penjual sepakat mengenai harga dan objek jual-beli meskipun barang belum diserahkan. Yang kedua, asas kebebasan berkontrak. Para pihak memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian, menentukan isi perjanjian, dan memilih pihak yang akan diajak bertransaksi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum. Kebebasan ini mencakup kebebasan menentukan isi perjanjian, bentuk perjanjian, dan pihak-pihak yang terlibat. Penerapan dalam Undang-Undang Pasal 1337 KUP Perdata membatasi kebebasan berkontrak. Contoh, dua perusahaan dapat membuat perjanjian kerjasama dengan syarat dan ketentuan yang mereka sepakati sendiri selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, asas batasan servanda. Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, para pihak wajib memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Prinsip ini menekankan pentingnya kepastian hukum di mana perjanjian yang sah harus dipenuhi oleh para pihak. Penerapan dalam Undang-Undang Pasal 1338 KUP Perdata menegaskan bahwa perjanjian yang telah sah mengikat para pihak yang membuatnya. Contoh, jika dalam perjanjian sewa menyewa tercantum denda keterlambatan pembayaran, maka penyewa wajib membayar denda tersebut jika terlambat membayar. Yang kedua, asas ikat baik. Para pihak dalam melaksanakan perjanjian diharapkan bertindak dengan ikat baik, tidak bermaksud untuk menipu atau merugikan pihak lain. Asas ini menjadi dasar dalam penafsiran perjanjian apabila terjadi perselisihan antara para pihak. Penerapan dalam undang-undang meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam suatu pasal, asas ini menjadi dasar penafsiran dan penerapan hukum perjanjian. Contoh, jika salah satu pihak mengetahui adanya cacat pada barang yang akan dijual namun tetap menyembunyikan, maka tindakan tersebut dianggap melanggar asas itikat baik. Yang kelima, asas kepribadian. Perjanjian yang tidak hanya mengatur hubungan antara dua pihak, tetapi juga menyangkut kepribadian masing-masing pihak. Oleh karena itu, perjanjian tidak boleh bertentangan dengan martabat dan kehormatan manusia. Asas ini menjadi pertimbangan penting dalam kasus-kasus yang melibatkan kepentingan pribadi yang mendalam. Penerapan dalam Undang-Undang Pasal 1338 KUP Perdata secara tidak langsung mengatur asas ini. Contoh, dalam perjanjian kerja, hak dan kewajiban pekerja dan penguasa harus seimbang dan tidak merugikan salah satu pihak. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.